Oke, yang pertama, saya pengen mendemokan dulu aja lah. Kan ini tadi, nah ini nanti akan saya jelaskan mengapa kok eh, pernah dengar reverse engineer teman-teman. Oke, nanti akan kita bahas ya. Jadi di sini saya punya proyek. Nah, di sini proyek kemarin teman-teman. Jadi di dalam kelas PBF ini ada proyek session. Saya menggunakan kode Igniter ya. Saya balik lagi ke kode Igniter ya, bukan Laravel ya. Nah, di sini kan kemarin kita sudah menggunakan PagiNet untuk proses yang lainnya. Terus di sini ini cuma header aja ya. Saya menggunakan saya kasih planet, matahari, sebenarnya itu hanya cuma hmm, tulisan aja. Oke, di sini saya coba untuk membuat, jadi yang sering kita jumpai di dalam website-website, misalkan registrasi, itu kan pernah jumpai seperti ini nggak teman-teman? Misalkan nih, Jawa Timur, kabupatennya apa nih, misalkan Malang, yang anak Malang mana suaranya? Gedangan, ya gedangan ya. Nah, ini kirim data jebret. Nah, ini kan suatu bentuk apa? Suatu bentuk combo box yang bertingkat di sini, ya kan? Misalkan kita pilih misalkan Sulawesi Selatan, Talkara, Takara, ini ada Balisong. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan suatu bentuk input yang bertingkat. Jadi kalau misalkan if data awal dipenuhi, maka dia akan memanggil data yang berikutnya. Dan juga dia itu kekunci berdasarkan tabel relasi yang kita miliki. Jadi di sini saya sudah siapkan contoh. Contoh apa? Contoh sebuah tabel relasi yang ada di dalam database saya. Misalkan nih, saya punya ini ya di tabel BBF ya, karena bukan Laravel lagi. Yang saya gunakan adalah balik lagi ke kode Igniter. Sebenarnya sama saja kita kita menggunakan Laravel dan Coding Native. Nanti akan saya jelaskan di mana letak perbedaan apa, di mana sih letak letak core-nya di situ. Jadi di sini tadi saya kan punya tiga tabel, yaitu apa? Tabel provinsi. Tabel provinsi itu isinya 11 sampai 71. Nah, ini ada 32, 34, 33 dari 11 sampai 7. Bapak kok satu nggak ada, dua nggak ada? Ya itu saya juga nggak tahu. Demo geografis. Jadi teman-teman cari aja di Google. Ini tadi kebetulan saya juga dapat tadi ya. Ini, nah di sini ada wilayah Indonesia nih. Wilayah Indonesia ini saya cari beberapa tadi ya. Nanti bisa dicek lagi ya teman-teman. Saya nggak begitu tahu juga. Karena apa? Negara kita lagi-lagi pemerintah yang di bawah naungan pemerintah itu nggak nyediakan dataset yang jelas, itu nggak ada. Jadi saya agak bingung. Kalau mau ngambil Aceh itu kode provinsinya berapa, ya sudah. Saya gunakan yang dari orang aja seperti ini. Kemudian saya gunakan sebagai contoh. Jadi tabel provinsi ada, tabel kecamatan ada, maaf, tabel kabupaten ada, karena kan pengiritannya kan dari provinsi ke kabupaten. Nah, kabupaten itu ada kecamatan. Syukur-syukur nanti ada desa. Desa, dusun, dusun, dan lainnya kan gitu ya. Jadi kebanyakannya seperti jadi ada desa, provinsi, kecamatan, kabupaten, desa. Biasanya kan emang provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, itu yang menjadikan jadi ketika saya klik di kabupaten, kabupaten ini memiliki kode kabupaten dan juga dia memiliki kode provinsi. Nah, di sini kan ada keterangan 11. Berarti artinya apa? Dia masuk di dalam Aceh, provinsi Aceh. Kemudian kalau kita klik di kecamatan, maka dia itu memiliki ID kecamatan dan juga ID kabupaten. Kabupatennya apa? Di sini ada, kalau nggak salah di Indonesia itu ada kode 2 digit di depan. Itu merupakan kode dari apa namanya ini? Provinsi. Terus 01 ini pembagian kota di dalam provinsi. Jadi kalau misalkan apa namanya tadi di dalam kabupaten itu 01 itu adalah Kabupaten Simeule. Nah, di sini kalau kita lihat kecamatan ini, Teupan, Simeule ini ada di 01. 01 ini artinya dia masuk ke Kabupaten Simeule. Simeule, ya, oke. Nah, dari sini ejaannya agak sulit nih. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat relasi-relasi yang ada ID, ada kabupaten. Tadi sempat saya mencoba untuk memblending. Jadi memblending itu artinya begini, kecamatan ini kalau saya amati ada berapa row sih? Kecamatan ini. Jadi ada sekitar, hmm, nah ini ada sekitar 28, 282 per row-nya 25. Jadi kalau kita amati pakai kalkulator, 282 dikali 25 ada sekitar 7.050-an ya, 7.050 data.
dari database ini. Jadi database kecamatan teman-teman ya. Nah, itu juga lumayan cukup besar ya, 7 ribuan. Nah, di sini bagaimana cara mengambilnya? Jadi pertama, kita kalau menggunakan kode igniter, yang pertama kali itu teman-teman atur routes yang pertama apa ya? Mulai dari mana enaknya ya? Atau gini aja lah. Kalau mau membuat suatu tampilan atau suatu rencana, kita bisa mengawali dengan tampilan. Saya pengen tampilannya itu seperti ini nih. Nanti kalau saya klik matahari, misalkan tadi kan saya punya ini ya matahari. Kalau saya klik, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini berarti kan kita harus punya tampilan. Nah, ketika pengen tampilan atau baca tadi yang matahari ini itu ada alamat. Nah, berarti otomatis di sini saya kirimkan alamat ke sini nih, alamat ke yaitu apa? Alamat ini. Jadi dia akan menampilkan informasi ini. Kemudian langkah yang kedua adalah mengambil database-nya. Jadi kita membuat model alamat. Nah, di sini saya gunakan model satu yaitu alamat. Alamat itu berisikan ini tabel provinsi, ID provinsi sama 6 provinsi karena kan isinya cuma ini ya teman-teman ya. Terus kemudian saya gunakan sementara saya pisah-pisah ya biar memudahkan dulu ya. Nanti kalau ada kalanya juga kita bisa memblending, menggabung antar tabel, multiple tabel di dalam suatu model. Mungkin next kalau ada waktu nanti kita coba untuk ngobrol terkait dengan multiple tabel di dalam satu model di situ. Nah, di sini paling gampang kita susun kecamatan ini apa nih? Alamat model. Oke, ini saya gunakan nanti saya pengen ngambil tabel provinsi nanti dari alamat model ini. Saya masukkan ke sini ke kontrol otomatis atau kontrolernya seperti biasa untuk proses pemanggilan saya inisiasi new terus saya panggil di sini terus kemudian saya panggil di sini untuk menampilkan isi informasi yang nantinya kalau seandainya teman-teman klik refresh maka secara otomatis akan di-load seluruh provinsi yang Anda letakkan dalam database. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, ketika kita pengen mengambil data, maka kita pengen klik gini. Nah, on change atau ketika ada perubahan. Ketika ada perubahan, maka teman-teman mau tidak mau ada sebuah sistem yaitu JavaScript atau bagaimana sih mengintegrasikan JavaScript itu di dalam suatu website itu. Nah, langkah kedua adalah kita tinjau dari tampilan dulu. Tampilan ini kan saya di sini saya tampilan seperti ini. Jadi di bagian ini itu ada keterangan for each, terus kemudian ada pilih provinsi ini ya, for each. Nah, ini adalah tampilan dari provinsi tadi. Terus kemudian langkah kedua adalah menggunakan select yang kedua, yaitu select yang ada di sini, di ID kabupaten. Nah, ID kabupaten ini saya ambil, yaitu nantinya itu akan terlink dengan yang ada di sini nih, ada di script ya ini ready function terus di sini ada kabupaten kemudian pencarian kabupaten. Nah, ini saya menggunakan eject. Eject itu sebenarnya adalah suatu bentuk library apa ya bagian metode dari Java jQuery. Nah, jQuery Pak kok bisa tahu eject itu punya type URL data success. Jadi kalau saya amati saya apa namanya jelaskan sebentar segini. Jadi yang pertama eject itu dia punya parameter-parameter yang teman-teman bisa isikan sesuai dengan kebutuhan. Bapak kok tidak semuanya diisikan? Boleh-boleh saja, tetapi kan kita juga harus melihat yang kita butuhkan apa. Nah, di sini saya ingin mengambil contoh jQuery Eject API. Jadi teman-teman kalau ingin belajar Eject itu ada apa saja sih? Teman-teman gunakan yang di sini. Jadi klik API jQuery nah .eject. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan eject itu ada sintaks seperti ini nih. URL, ada URL-nya kurung setting. Di sini banyak ternyata URL itu apa sih URL-nya? Jadi nanti yang paling penting URL-nya di sini. Terus kemudian setting ini sebenarnya ada banyak settingan yang kita bisa bubuhkan. Jadi misalkan seperti ini nih. Eject accept. Nah, di sini ada penerimaan, kemudian ada asynchronous atau before send, ada complete, ada content, ada content type, ada konteks, kemudian ada data. Tadi kan yang saya gunakan ini ya, type. Coba kita lihat type ini ya, data ada, sudah kita lakukan. Pak, kalau yang dibolak-balik boleh nggak?
Boleh teman-teman, tidak masalah. Jadi ini saya, misalnya saya hapus, saya taruh di sini, terus saya enter, boleh-boleh saja. Atau URL-nya saya copy di sini nih, seperti ini, oh double koma. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini koma, ini koma, koma. Oke, nah di sini kita bisa melihat, kita cek ya, nanti apakah masih bisa. Jadi kita kalau kita pindah-pindah, apakah masih bisa? Jambi, itu kan masih bisa kan teman-teman ya. Jadi artinya apa? Perubahan-perubahan di dalam eject itu tidak menjadi masalah asalkan misalkan URL XYZ teman-teman tulis seperti ini, maka eject tidak akan merunning aplikasi Anda. Jadi kita cek aja. Sebentar, tadi sudah harusnya, oke, harusnya sebentar, kok bisa masih an. Padahal di sini sudah saya sebentar teman-teman. Karena lumayan peka teman-teman ya. Jadi saya coba untuk tutup dulu aja. Oke, karena takutnya dia ini memiliki caca sehingga kalau saya buka pun juga nanti akan kembali ke bentuk semulanya public. Oke, di sini masih masih baca, harusnya dia nggak bisa. Nah, harusnya loh teman-teman ya. Jadi di sini ada kabupaten, ini kabupaten. Harusnya dia error harusnya. Misalkan type seperti ini ya. Saya acak sini ya. Nah, teman-teman, sudah kelihatan ya, errornya muncul di situ. Jadi errornya muncul bahwasanya yang asalnya itu type menjadi typo, nah, saya kasih 000. Oh, maaf. Tadi itu ada dua, ada URL, ada URL. Misalnya URL XYR gitu ya. Ini tak hapus. Ini tak hapus. Karena tadi masih ada URL, makanya kok masih bisa. Seharusnya nggak bisa, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kalau keyword atau reserved key-nya itu tidak kita gunakan, maka eject itu akan menolak gitu. Jadi yang tadi kan URL. Oke, kita pasang URL di situ. Kita refresh, maka akan aman sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Jadi itu teman-teman ya, jelas ya bahwasanya key-nya itu harus dipatuhi, tidak boleh diubah-ubah di dalam eject itu. Terus kemudian di sini ada success. Nah, success itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk kalau dia diproses dengan sukses, maka jika ini sudah dipanggil dan menghasilkan output yang sukses, maka dia itu akan ini mengembalikan ke nilai apa? Nilai HTML. Nah, nilai HTML akan dilempar lagi ke sini. Nah, itu ceritanya apa? Teman-teman kalau misalkan penasaran, lupa kenapa kok ada tanda crash? Tanda crash ini sebenarnya adalah DOM, dokumen object model, yang mana uh, di dalam konsep JavaScript yang dulu mungkin pernah pernah saya jelaskan, cuma nggak tahu, saya lupa juga sih apa sudah pernah saya jelaskan atau belum. Jadi di PSI itu kan pernah dengar JavaScript DOM ya teman-teman. DOM itu dokumen object model. Jadi kita bisa melakukan menciptakan, mendestroy, atau mungkin ubah parameter yang semula merah jadi hijau, hijau jadi merah. Itu adalah contoh dari sebuah manipulasi dari DOM. Nah, teman-teman bisa bayangkan begini, bagaimana caranya membuat suatu formnya itu dinamik. Jadi kalau misalkan ada yang jawab itu 5 atau 6, itu bisa diganti dan bisa dimasukkan di dalam database tanpa adanya problem. Ini adalah contoh-contoh ya teman-teman yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini ada HTML response. Nah, ini digunakan untuk apa? Nanti kalau teman-teman amati di dalam JavaScript itu ada yang namanya arrow function atau mungkin fungsi anonymous, fungsi tanpa nama. Nah, itu merupakan suatu bentuk-bentuk fasilitas yang ada di dalam
bukan kode igniter tapi melainkan di jQuery dan JavaScript. JavaScript itu adalah awal dasar dari jQuery dibentuk. Jadi kalau teman-teman menggunakan, lupa apakah beda JavaScript dan jQuery sebenarnya? Bedanya cuma jQuery itu merupakan framework yang mengemas JavaScript. Jadi ceritanya seperti ini, ibaratnya kayak kalau Anda membuat tepung, dibungkus lagi untuk membentuk uraian tepung yang banyak gitu ya, atau kantong tepung lah ya, seperti itu. Jadi itu adalah contoh yang simple tadi. Jadi di sini saya gunakan ada kabupaten. Pertama adalah tadi mencari provinsinya, saya letakkan di sini. Pencarian provinsinya, kemudian saya letakkan lagi di sini. Kemudian saya letakkan lagi untuk kecamatan di sini. Dan kecamatan ini sebenarnya sama dengan yang kabupaten, cuma hanya teman-teman amati kalau yang saya ambil adalah kabupaten, maka yang saya gunakan adalah dolar atau bacanya bukan dolar ya ini ya. Seleksi, kalau saya bacanya nomor 65 itu adalah seleksi elemen dengan ID. Seleksi elemen dengan ID adalah FID provinsi dan dengan metode change atau on click atau on destroy. Nah, semua tergantung ya, on hover tergantung dari aksinya. Dot aksi dia menggunakan function apa nantinya. Terus di sini teman-teman kembangkan apa sih yang akan dikerjakan jika. Terus jangan lupa teman-teman di dalam script ini saya memberikan seleksi dokumen. Dokumen itu jadi sebenarnya kalau teman-teman melakukan load load sebuah apa namanya website itu ada sistem paling induk yaitu dokumen. Makanya kalau dokumen itu di load maka dia akan membentuk konfirmasi sudah ready nggak, sudah siap nggak sih dokumen itu. Jika sudah, maka otomatis JavaScript itu akan di jQuery-nya akan di running di situ. Jadi kalau belum siap, misalkan nih jaringan error atau lemot atau apa, maka otomatis akan hold dulu sampai dia itu ready dulu. Kalau sudah ready, maka otomatis dia akan melakukan pekerjaan ini. Itu adalah contoh yang menjadikan apa namanya jQuery itu nanti akan di running setelah seluruhnya selesai. Nah, kemudian data ini ada ID card. Nah, ID card ini teman-teman waspada. Ini ada ID card, ini ada ID card. Jadi ceritanya mungkin gini aja lah. Uh, tuh saya gini kan yaitu controller. Jadi ceritanya ini tuh nanti yang akan dipanggil di controller. Jadi ID card ini miliknya ini, sedangkan ID controller ini yang nanti akan digunakan sebagai referensi di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman gunakan ID card yang ini tadi, saya ubah menjadi ini, to controller. Sehingga nanti yang di sini tadi itu nanti akan dikirim ke sini sesuai dengan penamaan ini, get var. Biasanya kan kalau get var, get post itu kan ada input ID ya dari elemen. Misalkan itu drop down atau radio button kan ada nama tuh. Tapi kalau ajak itu dia menggunakan konsep seperti ini. Penamaan indexing, di sini ada indexing seperti ini, di sini ada penangkapan data. Nah, ini adalah contoh. Kalau saya refresh, apakah apakah error? Kita cek. Kalau error ya kita kembalikan gitu kan ya. Refresh, Riau, Braille. Nggak ada yang error kan ya teman-teman ya, ini adalah contoh jadi makanya biar teman-teman juga paham oh ternyata seperti itu. Nah apakah tadi kan Pak tadi kan get post kok get var, apakah bisa kalau saya ganti dengan get post emang get get post. Nah di sini kita coba aja get post, seingat saya aja bisa, seingat saya loh ya, karena tidak ada masalah sih var sama post itu. Oke, aman ya teman-teman ya. Ini adalah contoh apa namanya penggunaan. Jadi ini tadi kebetulan yang satu saya samakan ya kan, seperti ini. ID sama ID. Nanti takutnya ketika teman-teman belajar bingung yang dimasukkan di controller itu yang paling ini teman-teman. Mungkin itu jelas ya. Terus kemudian ya yang dikirimkan ini sudah. Terus respon. Nah sekarang begini. Dari controller itu kan akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan sebuah perintah ya, echo seperti ini sama for each. Nah, for each-nya ada echo-nya juga. Loh, Pak, kok nggak return? Return itu digunakan kalau dia memang memanggil view atau mengeluarkan nilai tertentu. Tapi kalau di sini saya menggunakan eject, biasanya saya sih lebih senang dengan echo.
Karena apa? Nanti lebih to the point mana sih yang ditembak. Misalkan nih, teman-teman punya tombol yang pengen kalau diklik itu warnanya merah. Itu juga bisa digunakan eject di sana. Kemudian di sini saya masukkan for each option value. Jadi waspada, di sini ada option supaya apa? Untuk menampilkan ini nih. Kalau saya refresh, ini kan ada pilih provinsi nih. Biar nggak langsung pada kabupatennya. Jadi di sini dia akan muncul pilih kecamatan. Nah, ini adalah contoh penggunaan option. Nah, terus formatting optionnya juga sama seperti ini. Tinggal apa? Nanti teman-teman coba belajar sendiri atau coba kembangkan eh, inovasi ini nanti mungkin bisa dikirim data. Ketika dikirim data, maka dia nanti akan ke-save ke dalam database. Nah, teman-teman nanti bisa ya mencoba sendiri di rumah teman-teman ya. Karena itu memang suatu hal yang sudah sangat mudah lah teman-teman ya. Karena kalau itu sebenarnya sudah dari materi sebelumnya sudah dapat. Jadi kalau teman-teman nanti mau di websitenya itu ada kalau misalkan milih Toyota, Toyota itu punya ada Rush, ada apa namanya Camry, ya Camry Toyota ya, ya, maaf. Ya Camry, terus ada Vios. Nah kalau teman-teman milih Mitsubishi itu nanti ada Pajero, ada Outlander, ada apa namanya ini, Colt Diesel atau ya sejenisnya. Kalau Nissan ada Serena, ada apa namanya Juke. Nah, itu teman-teman itu adalah contoh suatu katalog yang bertingkat. Nanti teman-teman bisa implementasikan dalam proyeknya teman-teman ketika sudah uh, UAS nanti. Oke,